Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah, langit biru di bawah pohon. Ya, begitulah OBP. Di mana ada pohon di situ ada OBP. Enggak Tapi juga tidak ya. semua pohon. Harus sesuai seleksi dulu. Kalau di bawah pohon cabai nggak mungkin. Ya, alhamdulillah sahabat OBP, terima kasih sudah mau menengok kembali channel ini. Mudah-mudahan ini jadi wasilah kita semua untuk menambah ilmu, menggugat kesadaran kita, dan juga keinginan kita untuk belajar Islam. Karena segala persoalan yang ada di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan solusinya adalah dari Islam. Dari mana kita mau mengetahui? Tentunya dengan belajar. Mudah-mudahan OBP, channel OBP ini menjadi salah satu wadah belajarnya kita semua untuk paham Islam. Amin ya rabbal alamin. Mumpung cerah, jadi kalau di edisi yang lalu kita ada ngomongin soal kebakaran hutan. Dan lahan. Ya, kebakaran hutan dan lahan. Kali ini kita kasih yang seger-seger, es batu. Tapi masih kaitannya dengan karhutla juga ya. Oh iya, benar. Jadi dari yang akan kita bahas ini menyebabkan karhutla. Ya, salah satunya. Kita akan membicarakan tentang krisis air. Jadi masalah krisis air ini sebenarnya nggak jadi ada. Kita ngangkat ini karena kemarin sempat heboh ya. Di sebagian di beberapa ini sudah warga di Banjarmasin, kemudian di sekitar wilayah kita di Kalimantan Selatan ini, Martapura dan sebagainya itu mengalami krisis air bersih untuk konsumsi rumah tangga gitu kan. Jadi memang ini tuh kalau yang dari video yang sempat dilihat itu kayaknya sih udah persoalan yang berulang juga tentang krisis air bersih yang bisa dikonsumsi oleh tahunan keluarga. gitu, kalau musim kemarau, krisis Pasti air, debit air udah karhutla. Kayak jadi ini ya saudara. Jadi dulu sampai ini kalau mau musim kemarau tuh sedia tandon gitu. Karena kalau apalagi kalau ledeng, ibu ledeng bu? Iya. Nah gimana tuh ledeng? Ya begitulah. Air ledeng, sumur-sumur juga pada kering. Kalau dulu saya kecil itu ingat sekali itu ketika sumur kering dan belum ada ledeng itu kalau bahasa Jawanya ngangsu. Apa tuh? Cari di sumur guntung, sumur umum gitu, terus kita pakai jerigen-jerigen gitu. Wow, itu udah kalau udah ya 200 itu kali anunya umum ya? Umum. Dan Boleh. memang ya ada di situ dibuat sumur. Sebenarnya nggak bentuk sumur, kayak galian biasanya, nggak dikasih kayak pengaman gitu kayaknya. Ya itulah sekelumit tentang air yang itu ternyata tadi terus menerus tiap tahun kita alami gitu ya. Padahal air itu banyak ya Dian, maksudnya air itu kan bumi ini kan sepertiganya tuh adalah air ya. Nah, jadi air itu banyak tapi kenapa jadi krisis? Betul. Nah, pertanyaannya kan. Dan itu kita cakupannya dunia. Dan ini sebenarnya persoalan krisis air itu dibahas juga di SDGs. Apa tuh? Sustainable Development Goals. Jadi tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan itu dibahas ya bahwasanya karena namanya manusia berkembang, kebutuhan air itu pasti meningkat. Iya kan? Tapi distribusi airnya kok malah tidak merata. Seperti Ibu Mas Leti tadi bilang, airnya banyak, tapi yang menikmati kok sedikit gitu loh. Dan masih ada orang-orang yang tadi kesusahan, dan juga ada pencemaran juga terhadap air. Kayak mungkin nggak ada yang gini ya kalau bingung. Kok kalau ngelihat OBP kan obrolan ringan harusnya. Kok kita diajak mikir ya? Apa sih boosting kan? Diajakin ngomong mendunia segala, masya Allah. Tapi justru di situ tadi kan sebelumnya mungkin ya kita bilang ini menarik gitu. Nah itu bedanya bulah. Mungkin bagi sahabat OBP ada yang bilang loh, ngapain sih ngomongin masalah ini? Gitu. Ini sudah biasa aja terjadi dan ya bisa aja dilewati kayak gitu. Nah ya memang bisa dilewati gitu. Cuman ini bagian dari kan masalah umat yang sebenarnya tadi ya, kalau masalah mungkin yang video sebelumnya kan kayak karhutla itu kan bencana gitu. Kemudian ada yang tadi ulah tangan manusia, ada yang
faktor alam. Jadi ada yang disengaja dan tidak Iya. sengaja. Tapi kalau misalnya itu ulah tangan manusia, itu berarti ada sesuatu yang bisa dilakukan manusia untuk merubahnya kan. Betul. Nah, kecuali dia karena faktor alam gitu, atau memang murni dari sudah ketentuan Allah gitu ya bencananya itu. Tapi kalau kayak misalnya kekeringan gini ya, kemudian itu apa namanya yang karhutlah yang sebelumnya itu kan ulah tangan manusia, yang berarti manusia itu punya pilihan juga untuk memperbaikinya. Betul. Ada kesempatan dan pasti bisa kok. Iya, Asal mau. saya mau. Dan tadi Allah ini sudah menciptakan alam semesta ini kan Budian dengan segala kecukupannya gitu ya. Jadi manusia itu ibaratnya mau sebanyak apapun sebenarnya sumber daya alam itu sebenarnya tidak terbatas gitu. Cuma yang jadi salahnya kan, bukan salahnya sih, mungkin ada sedikit kemana gitu ya yang menyebabkan air itu jadi krisis gitu. Maksudnya di tempat-tempat kita ini mungkin ya wajar lah aja panas gitu, musim kemarau jadi sumber kering. Sumber-sumber. Gitu. Nah, mungkin itu ya gitu ya, secara faktanya sumber-sumber kering gitu ya. Nah, tapi pada kenyataannya sebenarnya airnya itu ada. Tinggal bagaimana caranya gitu ya. Pendistribusiannya ya. Ya, menyalurkannya itu ke tempat-tempat yang misalnya itu sudah diprediksi bakal kekeringan gitu. Ada dampak kekeringan gitu kekeringan. Ya. Nah, bahasannya ini nanti jadi kayak banyak ya, kita akan melihat banyak apa ya? Banyak hal yang bisa kita lihat dari krisis air gini. Kebutuhan air kita lihat dulu, kita kembalikan dulu, tadi sudah disinggung oleh Bu Masliati, itu kebutuhan hak asasi kita. Ya. Kebutuhan utama loh itu. Kalau nggak ada air kita nggak bisa minum. Nggak bisa minum, dan itu sumber kehidupan kan. Apalagi kita umat muslim perlu banget air untuk toharoh. Iya, betul. Misalkan air mutlak gitu ya. Air suci dan mensucikan. Air suci tapi tidak mensucikan, misalnya kayak kopi. Minuman favorit saya. Atau air mineral. Mahal Bu, air mineral dibuat wudhu kan soalnya kan. Soalnya sekrisis-krisisnya air gitu ya. Minuman botol tetap banyak. Iya. Ya kan. Mereka akhirnya nggak ini ya, nggak tiba-tiba mau cari air mineral botol kosong gitu. Misalnya PTA gitu ya, mengeluarkan air minum tapi dia kosong gitu, air enggak tuh. Malah masih ada ya. Stoknya masih banyak. Wow. Betul. Artinya kan ada tuh. Iya, air. Kemudian nah dari sini tadi yang jadi persoalan mungkin airnya ada persoalan lagi yang terkait sama apa? Kelola. Allah sudah kasih, tadi sudah Bu Masliati singgung juga, Allah sudah kasih itu ada di muka bumi ini. Allah kasih itu enggak kurang, artinya pasti cukup dengan Allah berikan apa ya, berkembangan. Berkembangnya manusia dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada dan juga dengan teknologi. Iya, apapun yang ada di sini Allah kasih cukup pasti. Cuman ini ngelolanya gimana? Bahkan kan misalnya Budian kayak di Arab misalnya ya, mereka itu kan memanfaatkan air laut untuk konsumsi gitu. Jadi memang ada teknologi yang membuat air laut itu menjadi tidak asin lagi gitu, dan layak untuk diminum. Iya, gitu. Di gurun ya. Iya, kan tidak ada, bahkan kan kalau kita di Kalimantan Selatan ini kan kota 1000 sungai gitu ya kan. Benar. Kota 1000 sungai, bahkan sungainya di rumah dibangun di atasnya gitu. Jadi air tinggal nyiduk aja aja gitu. Sebenarnya banyak airnya, cuman tadi ya pendistribusiannya itu yang perlu sistem yang betul-betul memandang bahwa ini hajat hidup orang banyak dan betul-betul diurus dengan sepenuh hati gitu, dengan keimanan bahkan. Betul. Nah, dengan keimanan. Iya. Memang kalau kita banyak baca beberapa ya dari apa sih ya, jurnal gitu ya, ada kok pembahasan ini tuh, ada kok jurnalnya tentang air bersih ini, bahwasanya memang ini ya, solusi yang mereka tuturkan di dalam jurnal itu ya memang ya kalau kita lihat ya oke lah ya, suruh hemat air. Kemudian Emang ibu boros ya? Tidak buang sampah pada saluran air. Kemudian menanam pohon. Sudah loh dilakukan. Kemudian membuat tempat penampungan hujan. Ini kemarau, guys. Atau ya itu sebenarnya ya oke. Solusi ya.
solusi yang mungkin bisa dilakukan jangka pendek kah? Jangka pendek Dan dilakukan oleh individu per individu. individu lah gitu. Nah, cuman masalahnya tadi kan yang kita mungkin singgung masalah misalnya kan air minum gitu yang dijual kemasan-kemasan gitu. Itu kan tidak sedikit ya perusahaan air minum kemasan gitu yang ternyata memang mereka itu ya menguasai lah sumber mata air gitu dalam ini. Maksudnya sumber air yang itu Iya, tuh khusus bagi perusahaan bagi itu. perusahaan itu. Oke. Emangnya iya. mereka ngambil air di mana coba? Kan bahan bakunya air. Iya. Nah, airnya ngambil di mana? Ya di sumber mata Ya air. sumber mata air atau misalnya mereka memang punya sumur sumber mata air. Jadi apa namanya kalau istilahnya tuh kan perusahaan itu ya punya hak untuk mengelola gitu dengan izin dari pemerintah juga gitu untuk privatisasi. Iya benar. Nah itu jadi di satu sisi ada masyarakat yang kekeringan, tapi di sisi lain negara itu malah membiarkan pihak swasta itu malah mengelola gitu. Makanya kayak kalau misalnya PDAM kan sekarang jadi apa namanya? PTAM gitu. Jadi profitnya itu kan pasti akan untung gitu. Nah ini kan kasus-kasus dari teman-teman yang dia ledeng kan. Itu gimana kualitas airnya kalau sudah musim kemarau, terus pembayaran bulanannya gimana gitu. Nah, itu kan sebenarnya harusnya yang namanya ini hajat hidup ya. Ya kalaupun misalnya rakyat itu harus bayar, itu tidak terlalu membebani gitu, karena kan beban hidup yang lain banyak sudah. Iya benar-benar. Iya sih, jadi paling tidak ya tadi kalau kita bicara soal air, yang pertama dulu bahwasanya kita harus meyakinkan bahwasanya air adalah pemberiannya Allah. Ya Allah. Harus kita jaga. Dan sebenarnya itu sudah cukup Allah ciptakan di dunia ini. Dengan manusianya yang bertambah, maka kebutuhan bisa sumber daya alam itu pun sebenarnya tidak terbatas. Iya ya, bukan logik. Ini kan kalau ilmu ekonomi kan gitu bilangnya Bu, kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sementara sumber daya alamnya itu terbatas. Padahal faktanya itu terbalik, kenyataannya tuh sebenarnya. Yang sebenarnya itu adalah kebutuhan kita itu terbatas, tapi sumber daya alam yang sudah Allah sediakan ini adalah sebenarnya tidak terbatas. Banyak. Jadi ini ada juga ya lingkup keimanan bahwa meyakini Allah itu sudah menciptakan alam semesta ini dengan segala pengaturannya itu sudah tidak akan menzolimi manusia gitu, makhluk-makhluknya. Iya benar. Berarti kan ketika sesuatu itu memang sudah dari Allah, yaitu kita bicara masalah air tadi, maka tata kelolanya kembalikan pakai aturan Allah. Gitu ya berarti. Karena tadi kan didistribusi kan, permasalahannya distribusi itu kembali ke sistem. Nah, tidak bisa ke individu. Berarti diperlukan banget tata kelola yang memang cari dalam Islam seperti apa tata kelola air itu. Digunakan buat apa saja, siapa yang harus mengelolakan. Apa cara apapun pasti insya Allah ada kok. Kalau mau teknologi banyak sudah gitu kan, dari teknologi yang sudah diwariskan dari ilmuwan-ilmuwan Muslim. Tinggal kita mau pakai aturan Islam mau atau tidak. Kalau bilang Islam tuh insya Allah ya, kalau misalnya ini untung atau rugi nih, wah kalau pakai aturan Allah kita nggak rugi. Tapi masalah tanggung jawab jawab negara, karena al imamu junah, imam itu adalah perisai gitu untuk melindungi warganya gitu ya. Apalagi masalah kebutuhan pokok. Iya betul. Kayaknya memang masih banyak banget yang harus kita bahas masalah air, tapi insya Allah nanti kita akan bikin part 2-nya untuk kita kupas sejauh mana sih krisis air ini bisa kita lihat dari sudut pandang mana, dan kemudian bagaimana hari ini pengelolaan air seperti apa. Dan karena videonya kayaknya udah panjang banget, setidaknya kita mengetahui gitu ya Budian, kalau masalah air ini bukan masalah tahunan aja gitu, maksudnya ya sudah biasa, tapi ternyata ada sesuatu yang ternyata di situ salah kelola, yang menyebabkan umat itu jadi ya menderita gitu ya untuk kekurangan airnya. Dan kita sebagai umat jangan diem aja. Baik, mudah-mudahan melalui ini bisa menambah kecerahan walaupun agak mumet di depan, tapi mudah-mudahan dengan ini sedikit demi sedikit mulai terurai lah ruwet-ruwet yang di depan tadi. Dan OBP hari ini sekian dulu. Terima kasih sudah mendengarkan kami dan sampai jumpa di OBP yang lain. Saya Dian Anjarwati. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.